Halo teman-teman, selamat datang di PR Animasi. Jadi kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat animasi hanya dengan handphone. Nggak perlu tuh yang namanya laptop, nggak perlu yang namanya komputer, hanya dengan handphone dan aplikasi yang bernama Alight Motion. Ini jarang sekali orang yang buat ini karena aplikasi Alight Motion ini aplikasi jedak-jeduk ya. Jadi ternyata setelah saya kulik, itu ternyata bisa buat animasi. Nggak kalah dengan animasi aplikasi-aplikasi yang di laptop. Ya, bahkan ini lebih mudah menurut saya. Saya sudah coba aplikasi-aplikasi animasi yang di laptop dan di HP ini menurut saya lebih mudah. Oke, sekarang saya udah buka aplikasi Alight Motion-nya. Ini tampilannya akan seperti ini, masih kosong, masih ada cuma blank putih. Pertama kita ganti dulu namanya jadi tutorial. Oke, udah. Selanjutnya, karena ini masih kosong, kita masukkan gambar-gambarnya. Klik tanda plus, klik media. Nah, ini udah saya siapkan. Jadi kalian sebelum buka Alight Motion, itu kalian harus siapkan karakter-karakternya, gambar-gambarnya dalam format PNG atau tanpa background. Kayak backgroundnya seperti apa, tangannya, kepalanya, badannya itu semuanya harus terpisah ya. Biar nanti kita gerakin itu natural. Kita masukin pertama backgroundnya dulu. Yang ini, saya pilih yang ini. Kita perbesar. Oke, cukup. Kembali. Selanjutnya, kita masukin karakter. Yang pertama, saya masukin kepalanya dulu deh. Kepalanya kita masukin, klik tanda plus, terus ke media. Kepala siapa nih? Ini aja, Bangsin. Nah, ini kepalanya. Kecilin. Oke, saya kira cukup. Nggak usah khawatir kalau terlihat jauh. Jadi kita bisa zoom, klik aja pakai dua jari, geser. Nah, ini kita bisa zoom. Nah, selanjutnya setelah kita masukin kepala, jangan dulu masukin elemen-elemen lain. Kita atur dulu pivot pointnya. Klik kepalanya. Ini layar kepala, kita klik. Lalu ke move and transform ini. Selanjutnya ini, klik ini sampai dia ada tulisan pivot point. Nah, ini ada tulisan pivot point. Geser ke bagian bawah atau dagunya biar nanti pas digerakin dia, kalau kita taruh di tengah, ini ada titik hitam di mukanya. Itu kalau kita taruh di tengah. Nah, ini sebentar, sorry. Nah, ini titik hitam di tengah ini, kalau kita taruh di tengah, pada saat kita rotasi, yang ini ya, yang ini rotasi. Nah, dia geraknya dari tengah, pusatnya dari tengah. Kalau kita taruh di dagu, oke, kita kembali ke sini ke pivot point, taruh di dagu. Nah, ini titik hitam kecil. Nah, udah kita taruh di bawah rahangnya itu, kita rotasi. Nah, jadinya kayak manusia pada umumnya ya, kepalanya. Dia geraknya dari bawah, bukan dari tengah. Setelah itu kita namai, ganti nama. Ini penting ya biar kita tahu, karena nanti layernya akan banyak sekali. Apalagi kalau kita masukin banyak sekali karakter, itu layer bisa ratusan. Kita ganti nama kepala. Oke, cukup. Kembali. Kepala sudah, kita masukin ke media. Masukin badannya. Saya udah siapin badannya gini. Nah, ini masih terlalu kecil, kita jauhkan dulu biar pas. Klik bagian badan, terus kita besarkan.
Ini kalau kita klik putihnya ini agak terlalu lama, jadi kita geser aja pakai 2 jari. Nah, dia akan cepat gedenya. Kita pasin. Nah, kalau kita lihat, ini kepalanya masih ada di belakang leher. Bagaimana caranya biar kepalanya ada di depan? Ini terjadi karena layer kepalanya ini ada di bawah dari si badan. Ini badannya ada di atas, sedangkan kepalanya ada di bawah. Kita pindahkan kepalanya ke atas. Tahan, klik kepalanya, tahan, pindah ke atas. Tapi jangan di bagian tengah kliknya. Nanti dia akan ngegeser ke sini. Jadi kliknya agak ke samping sini. Tuh kan. Nah, cukup. Ini masih belum pas kepalanya, kita klik kepalanya. Kita geser. Nah, biar pas, saya kira cukup. Jangan lupa badannya juga harus dikasih pivot point. Kayak tadi, klik badannya, move and transform, terus klik yang ini sampai ada tulisan pivot point. Nah, titik hitam udah muncul ya di badannya, kalian bisa lihat tuh. Kita taruh di bawah. Nah, ini kita tes rotasi. Nah, dia pada saat nunduk bukan di bagian tengah, jadi berpusat di bawah. Ini kepalanya masih belum ikut, harusnya kepalanya ikut ke badan ya. Jadi kita hubungkan kepala dengan badannya. Bagaimana caranya? Klik dulu kepalanya. Oke, klik kepalanya. Layernya yang diklik ya, jangan kepala si bangsinnya, layernya. Yang ini layer. Ini di atas ada simbol kotak begini. Kita klik aja. Kita ingin hubungkan kepala ke badan. Lalu kita klik badannya. Yang ini. Nah, otomatis si kepala akan berhubungan dengan si badan. Bila kita gerakan si badan, maka kepala akan ikut. Kita tes. Badannya kita rotasi, apakah dia akan ikut kepalanya? Nah, dilihat, kalian bisa lihat kepalanya ikut. Selanjutnya, karena pivot point juga udah, kita masukin tangan. Tangannya saya udah siapkan bagian lengan atas. Yang ini deh. Kita masukin lengan kanan dulu, yang belakang. Kita pasin. Oke. Cukup. Selanjutnya kita jangan lupa pivot pointnya, setiap kita masukin elemen, kita masukin pivot pointnya, kita atur pivot pointnya. Ini klik pivot point, kita taruh di atas. Kelihatan ya, kecil bulat hitam. Nah, tuh saya zoom. Tuh, kecil banget. Kita tes apa geraknya udah bagus. Saya kira udah. Back, zoom out. Kita pindahin tangan ini karena ini tangan kanan, harusnya ada di belakang. Kita pindahin ke belakang. Nah, ini layer tangan, pindahin ke belakang, geser ke bawah, di belakang dari si badan. Nah, otomatis si tangan ini akan ada di belakang dari si badan. Selanjutnya kita hubungkan tangan ini ke badan. Kayak tadi kepala ke badan, jadi tangan ini juga harus ke badan. Nah, klik bagian kotak ke atas ini, ke badan. Kita tes apakah udah ikut, klik badannya, move and transform, rotasi. Nah, tangan juga udah ikut. Tapi pada saat kita gerakan tangan, si badan nggak bakal ikut gerakan tangan.
Tuh kan, badan nggak bakal ikut. Selanjutnya lengan, masih lengan kanan, cuma dia yang apa, lengan bawahnya gitu. Yang ini. Oke, kita pasin dulu. Masih terlalu besar. Ini kesulitan karena ketutup tangannya ada si badan, jadi agak kesulitan. Kita sembunyiin dulu badannya. Mana layar badan? Ini layar badan, ada mata di sampingnya, kita klik matanya. Nah, dia akan hilang. Untuk sementara kita sembunyikan dulu. Kita pasin bagian tangan bawahnya. Masih terlalu besar sepertinya. Oke, kita kecilin. Jangan lupa pivot pointnya ke bagian siku ya. Jadi persendian, setiap pivot point itu pokoknya setiap persendian tangan atau tubuh kita. Nah, ini udah cukup. Kita tes. Oke, masih terlalu besar sepertinya. Kita pasin. Nah, ini saya kira cukup ya. Kalian bisa lebih bagus dari saya. Ini saya sebenarnya karena tutorial, jadi saya nggak terlalu memperhatikan yang ada celah-celah kesalahan seperti itu kayak tadi. Nah, ini saya kira udah cukup. Tuh kan, masih ada longgarnya. Bodo amat, kalian atur sendiri aja nanti ya. Oke, lengan bawah udah kita atur pivot pointnya. Selanjutnya kita hubungkan, tapi bukan hubungan ke badan, tapi ke lengan atas. Lengan atas, kita klik lengan bawahnya ke atas, kita hubungkan ke lengan ini. Oke, biar mudah. Oke, biar mudah kita kasih nama. Ini kasih nama ya, lengan atas. Udah. Ini badan. Kepala udah. Lengan bawah. Lengan bawah. Ini penting ya kasih nama ini biar kalian nggak bingung untuk memilih-milih layernya karena udah ada namanya. Selanjutnya kita tampilin dulu badannya. Nah, ini kalian lihat, ini masih di luar, masih di depan ya, si bagian lengan bawahnya. Kita ke belakangin, tapi jangan di belakang lengan atas. Nah, kalau di lengan atas, di belakang lengan atas, otomatis dia akan seperti ini, tampilannya jelek. Geser lagi biar dia di atas lengan atas. Oke, nah dia akan menutup. Nah, udah cukup. Apakah semuanya udah terhubung? Kita tes. Badannya kita gerakin. Nah, semuanya udah terhubung, semuanya udah ikut. Oke, sekarang kita masukkan jari. Jarinya yang mana? Yang ini. Kita kecilin. Kipasin. Rotasi. Ini karena titiknya masih pivot pointnya masih di tengah, jadi geraknya pusatnya dari tengah. Oke, udah. Pivot pointnya jangan lupa taruh di bagian pergelangan. Nah, udah. Terus kita hubungkan ke lengan bawah. Ini kita kasih nama jari ya.
jarinya kita kasih nama jari. Oke, udah. Atau enggak lebih spesifiknya jari kanan gitu kan, atau enggak jari kiri, jari tangan kanan atau enggak jari tangan kiri. Saya kira cukup, udah semua, tinggal bagian tangan kirinya. Tangan kirinya sebenarnya sama, masukinnya kayak tangan kanan yang tadi, persis sama. Jadi saya cepetin aja ya. Nah, ini bagian tangan udah selesai, tangan kanan, tangan kiri udah selesai. Saya masukkan. Selanjutnya masukkan kakinya. Ini kakinya. Zoom dulu. Atur sampai dia pas. Saya kira cukup. Aduh, kembali. Oke, kita masuk lagi. Kaki kirinya juga kita masukin. Oke, saya kira cukup. Nah, ini masih di depan, jadi kita pindahin ke belakang. Nah, ini udah masuk semua, cuma kaki tadi kita belum hubungin. Kalau saya kaki kiri itu jadi pusat gerakan. Nah, ini kaki kiri ya, ini kaki kanan. Kaki kanan kita hubungkan ke kaki kiri. Nah, badan yang semuanya tadi, tangan ke badan, kepala ke badan, badannya, sedangkan yang badan kita hubungkan ke kaki yang kiri. Nah, oke, udah. Nah, pusatnya semuanya ada di kaki kiri. Ini kaki kiri. Kita gerakin apa udah ikut semua? Udah ikut semua ya. Jadi semuanya udah berhubungan. Nah, pada saat kita gerakin badannya, nah, tangan dan kepala akan ikut. Kaki tidak, karena berpusat di kaki. Sedangkan kita kalau gerakin kakinya, kaki kiri ya, yang jadi pusat, semuanya akan ikut. Tuh kan. Nah, untuk memasukkan gambarnya kita udah selesai. Sekarang kita lanjut ke Nah, karena semuanya udah selesai kita masukin, kita hubungkan juga udah. Gimana sih Bang caranya biar kita menggerakkan animasi? Ini saya kasih tahu caranya menggerakkan animasinya. Jadi kalau kita ingin gerakin kepalanya, dari kepalanya dulu deh. Kepalanya kita klik move and transform, rotasi yang ini, yang di bawahnya ini. Nah, ini kan kita gerakin, ini udah gerak. Cuma kalau kita play dia masih diam. Nah, kita ingin gerak dari sini deh.
Oke, dari sini kita klik di bagian detikannya biar dia ada tanda warna merah. Klik tanda plus yang ini. Plus. Kita geser ke sini deh. Nggak usah jauh-jauh. Klik lagi tanda plus. Yang tadinya kan dia kayak gini. Dia ada saya sempat klik tanda plus 2 kali. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Jadi yang keduanya ini kita ingin gerakin dia nunduk. Kita nundukin aja. Sedangkan yang pertama ini dia masih memandang ke depan. Nah, yang kedua saya setting dia menunduk. Nah, pada saat kita play, nah dia akan menunduk. Gitu. Sama dengan tangannya. Tangannya kita gerakin juga. Ini saya udah kasih tanda warna merah ya. Dimana ini gerakan kepalanya. Tangannya tangan kiri deh, tangan yang bagian depan. Nah, ini. Saya pengen gerakan kepalanya juga dibarengi dengan gerakan tangannya. Klik aja di bagian ini, harusnya rotasi ya, yang ini. Klik tanda plus. Sebelahnya juga tanda plus. Ini kan nunduk. Kita gerakin tangannya kayak gini. Nah, sedangkan lengannya juga kita gerakin. Klik bagian lengan, move and transform, klik tanda plus. Yang ini juga klik tanda plus. Bagian yang klik plus yang kedua ini kita ke sini, kita geser. Nah, kalau kita play dia udah ada gerakan. Dari detik ke 0017 sampai ke 0031 dia ada gerakan. Ya kan? Tangannya biar lebih bagus. Tangannya kita gerakin juga. Jarinya. Maksud saya jarinya ya. Oh, kan. Kalian bisa lihat ini udah natural seperti manusia pada umumnya ya. Jadi tidak hanya gerakan di mulut doang. Kebanyakan animasi itu menggerakkan hanya di bagian mulutnya aja. Tangan, badannya semuanya diem. Hanya mulut dan kepala. Ya semoga sih setelah kalian nonton ini kalian bisa improve ya dengan animasi pakai highlight motion dengan tutorial yang udah saya bikin. Oke. Jadi saat kita play, dia ada gerakan. Misalkan gerakan setelah ini dia bergerak, dia ingin kembali. Kita klik kepala di detik 1:16. Kita klik tanda plus. Jangan lupa dipencet di bagian detikannya biar dia berubah warna merah sebagai tanda. Sampai sini deh, kita geser. Oke, kita klik tanda plus lagi. Kepalanya ingin kembali. Kalau dari tanda merah yang pertama ini kan dia nunduk. Tanda merah yang kedua dia tegak lagi, kembali. Nah, dia ada gerakan tuh kan, kepalanya gerak. Jadi pada saat kita play dari awal, nah dia ada gerakan. Jadi nggak monoton hanya di mulut aja. Oke, saya kira cukup karena durasinya ini udah terlalu panjang. Jadi sebenarnya masih banyak ada tutorial yang harusnya saya bikin. Cuma ini bagian pentingnya aja ya, yang animasinya aja yang saya bikin tutorial sekarang. Cuma kalau rame ya nanti bisa aja saya bikin tutorial-tutorial yang lainnya. Ada tutorial bikin soundnya recordingnya biar ada suaranya gitu kan.
Terus ada tutorial menggambarnya, jadi bikin muka Bang Sin ini seperti apa sih, pakai aplikasi apa sih gitu kan. Ada banyak sekali tutorial yang harus saya kasih tahu. Nah, terus yang paling penting adalah mulutnya, biar dia seperti orang berbicara, buka mulut, itu ada juga tutorialnya. Nah, kalau ini rame, nanti saya bikin tutorialnya. Kalau nggak rame, ya buat apa gitu kan. Oke lah, sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe juga.